Pria yang tidak pernah menyebutkan namanya ini sedang berada di sebuah penjara. Kita sebut saja dia Mr. X. Tak lama lagi dia akan bebas dan ingin berhenti dari segala aktivitas kriminalnya. Namun kemudian dia bertemu dengan tahanan lain yang menawarkan pekerjaan yang sangat menggiurkan. Hasil pekerjaan itu bisa menjamin Mr. X hidup kaya seumur hidupnya. Setelah bebas, Mr. X bertemu dengan orang yang akan mempekerjakannya. Dia adalah Elizabeth, yang dikenal sebagai seorang wanita tersadis yang ada di Eropa. Dia adalah bos gangster yang paling ditakuti di negaranya. Elizabeth meminta Mr. X merampok sebuah brankas yang ada di Hatton Garden, sebuah pusat penjualan perhiasan internasional. Di dalam brankas itu terdapat sebuah kotak yang berisikan berbagai perhiasan yang tak ternilai harganya. Meski sempat ragu, tapi Mr. X akhirnya bersedia menerima tawaran pekerjaan itu. Mr. X ingin mendapatkan dana untuk mengisi masa pensiunnya. Mr. X lalu menemui seorang pria paruh baya bernama Denny untuk membantunya merampok. Meski telah berumur, tapi kemampuan Denny tak perlu diragukan. Denny sudah malang melintang di dunia perampokan sejak dahulu kala. Mr. X lalu meminta Denny untuk merekrut beberapa orang lagi yang akan membantu misi perampokan yang sangat besar itu. Denny kemudian mengajak teman seperjuangannya selama merampok dulu. Dia adalah Brian yang merupakan spesialis perampok perhiasan. Mendengar ajakan Denny, dengan tegas Brian menolaknya. Brian sadar bahwa dia sekarang tidak lagi sebugar dahulu. Brian kini tiap malam terbangun sebanyak 5 kali hanya untuk bolak-balik buang air kecil. Tapi beberapa hari kemudian Brian mendadak berubah pikiran. Itu terjadi karena dia mendapat hinaan dari 2 remaja yang menganggap dirinya sebagai tua bangka yang tak ada gunanya. Brian akhirnya bersedia bergabung bersama Mr. X dan Denny untuk melakukan perampokan yang disebut sebagai perampokan terbesar di negara itu. Karena tak ingin terjadi baku tembak, Brian mengajak 2 orang kenalannya untuk bergabung. Brian mengajak Kenny yang akan bertugas menjadi supir dan pengawas kondisi sekitar. Juga ada Terry yang pernah melakukan pencurian uang terbesar dalam sejarah Inggris dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pelarian. Merasa mereka berdua adalah kombinasi yang pas untuk melengkapi tim, tanpa pikir panjang Mr. X segera menerima mereka. Keesokan harinya mereka semua berkumpul di sebuah tempat yang telah disiapkan oleh Mr. X. Brian menjelaskan kepada Kenny dan Terry tentang misi perampokan mereka. 2 orang tua itu sangat kaget saat mendengar rencana mereka merampok brankas Hatton Garden. Hal itu sangat mustahil, karena brankas dilindungi dengan mode alarm keamanan yang super ketat. Begitu kuatnya hingga brankas itu bisa menahan ledakan nuklir. Brankas itu diperkirakan berisikan uang sekitar 200 juta pound sterling atau sekitar 3 triliun rupiah. Mendengar jumlah yang sangat besar membuat Kenny dan Terry langsung melongo. Meski perampokan ini terasa mustahil, tapi Brian telah memiliki rencana. Terry akan mencari tahu informasi tentang jam kerja dan pergantian shift para pekerjanya. Lalu Denny akan mencari peralatan perkakas bekas yang tak bisa dideteksi. Setelah Brian membeberkan rencananya, mereka segera bergerak untuk melaksanakannya. Setelah semua informasi terkumpul dan dengan pertimbangan yang sangat matang, Brian akhirnya memutuskan akan merampok brankasnya tepat pada hari perayaan Paskah. Mr. X kemudian melaporkan hasil rencana perampokannya pada Elizabeth. Mendengar rencana sangat tersusun rapi, Elizabeth segera memberi Mr. X bayaran yang dijanjikan. Dia sangat berharap rencana itu bisa tereksekusi dengan lancar. Dan jika gagal, maka Elizabeth tak segan-segan mengambil kembali uang yang telah diberikan. Sementara itu, Brian, Denny, Terry, dan Kenny sedang bersantai di sebuah kafe. Mereka berandai-andai akan menggunakan uang hasil rampokan untuk membeli pulau dan hidup mewah. Sementara Mr. X ternyata ditemui oleh polisi yang dulu pernah menangkapnya. Nama polisi itu adalah Frank. Di luar dugaan, ternyata Frank telah pensiun dini. Dia bicara secara belak-belakan bahwa dia telah mengetahui rencana Mr. X dan Elizabeth. Jika Mr. X ingin Frank bungkam, maka dia meminta bagian dari hasil perampokan. Dengan sangat terpaksa, Mr. X mengiyakan permintaan itu. Keesokan harinya dengan sangat panik, Denny memberitahu Mr. X bahwa Brian jatuh sakit. Mereka lalu segera menjenguk Brian.
Beruntung kondisi Brian tak begitu parah. Meski begitu, Danny dan Mr. X tetap khawatir dengan perampokan yang akan dilakukan esok hari. Dengan tenang, Brian mengatakan jika semua akan baik-baik saja. Dia yakin kondisinya esok hari akan jauh lebih fit. Karena apapun yang terjadi, Brian akan tetap ikut merampok brankas itu. Ketika Mr. X kembali ke posko mereka, dia sangat kaget melihat Elizabeth ada di sana. Ternyata Elizabeth tahu jika semalam Mr. X ditemui oleh Frank. Elizabeth memperingatkan Mr. X agar menjauhi Frank, karena baginya Frank adalah orang yang penuh dengan tipu muslihat. Dia khawatir Frank akan mengacaukan segalanya. Dan jika itu terjadi, maka Elizabeth tak akan mau mengampuni Mr. X. Hari perampokan pun tiba. Brian yang masih sakit tetap memaksakan diri untuk pergi di saat anaknya sedang lengah. Dia lalu segera naik bus menuju lokasi perampokan. Sementara di Hatton Garden, Mr. X sedang menutup semua CCTV di sana. Tak berselang lama, Danny, Terry, dan Kenny datang bersamaan. Mr. X segera mengatasi alarm yang bisa mendeteksi perampokan. Meski awalnya sulit, tapi akhirnya Mr. X berhasil melumpuhkan alarm. Dengan sangat hati-hati, mereka mengendap masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, mereka langsung mengebor pintu brankas. I need a break. In 90 minutes? Jesus Christ. Well, we're not going to get through there with 3 hours. Sementara Mr. X menghubungi Kenny yang berjaga di luar untuk menanyakan keadaan sekitar dan semuanya masih terpantau aman. Namun saat melihat alarm masih berkedip-kedip, Mr. X seketika panik. Dia lalu menelepon Frank. Awalnya Mr. X akan membatalkan perampokan dan kemungkinan akan masuk penjara lagi. Tapi saat itu Frank mengatakan jika itu bukan sebuah masalah besar. Mr. X langsung merasa lega. Tapi rasa leganya segera sirna karena Terry memergokinya sedang menelepon mantan polisi. Dengan cepat Terry memberitahu Brian dan Danny yang membuat mereka sangat marah besar. Tak ingin dituduh, Mr. X segera menceritakan semuanya, termasuk tentang Frank yang meminta bagian dari hasil perampokan mereka. Mr. X meyakinkan jika Frank hanya meminta bagian yang kecil. Mendengar penjelasan itu, Brian akhirnya tetap melanjutkan mengebor pintu brankasnya, karena bagi Brian mereka harus menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Sementara di luar, Kenny dikagetkan dengan seorang lelaki yang ingin masuk ke Hatton Garden. Dengan cepat Kenny langsung melamporkannya ke Mr. X. Mereka lalu mengintip dari dalam dan beruntung lelaki itu ternyata hanya sekedar lewat. Mereka pun kembali melanjutkan pekerjaan hingga pagi hari. Setelah 3 jam lamanya, mereka akhirnya berhasil menjebol brankas. Bersamaan dengan itu, Brian jatuh tak sadarkan diri. Dan ketika akan melakukan tahap terakhir, kabel kompresor mereka malah hangus terbakar. Mereka kemudian memutuskan untuk pulang. Semua telah berakhir. Mr. X merasa sangat tertekan dan frustasi. Karena sangat stres, Mr. X sampai bermimpi bertemu dengan Elizabeth dan anak buahnya. Ternyata itu adalah Kenny, Danny, dan Terry. Mereka datang memberitahu Mr. X jika perampokan mereka belum berakhir. Malam harinya mereka pun kembali beraksi.
Setelah berhasil merampok, Mr. X pun segera pamit. Mr. X sangat senang bisa bekerja sama dengan mereka semua. Meski mereka semua sudah tua, tapi semangat mereka sangat patut diacungi jempol. Setibanya di posko, Mr. X langsung mengemasi barang-barangnya. Namun tak lama Frank muncul sambil menodongkan pistolnya. Dia ingin Mr. X menyerahkan semua hasil rampokannya. Dan jika tak menurutinya, maka Frank tak segan-segan menembaknya. Karena terpojok, Mr. X akhirnya menyerahkan semuanya pada Frank. Tapi beruntung, Elizabeth muncul menyelamatkannya. Karena mengetahui jika Elizabeth adalah gembong dari para penjahat di kota itu, Frank mendadak diam dan tak bisa berkutik. Elizabeth kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengangkut hasil rampokan Mr. X. Elizabeth senang bekerja sama dengan Mr. X dan setelah itu segera pergi meninggalkan Mr. X dan juga Frank. Tapi keadaan telah berbalik. Dan dengan secepat kilat, Mr. X pergi meninggalkan kota itu. Di saat Mr. X hidup dengan tenang, ternyata Brian, Danny, Terry, dan Kenny tertangkap dan menjadi berita yang sangat menggembarkan dunia. Mengapa Mr. X masih aman dan bisa lolos? Sebab dia tak pernah menyebutkan namanya. Dan film pun selesai.